Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Syofie Widya dengan NPM 2302102400117. Di sini saya akan menjelaskan hasil pembuatan peta lajur batimetri dan peta stasiun oceanografi di Selat Bali. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai area survei yang saya pilih, yaitu areanya berada di pesisir Selat Bali seluas sekitar 58 hektar, dan area ini berada di wilayah perairan pesisir yang cukup representatif untuk dilakukan survei batimetri. Lalu di sini langsung yang pertama ada hasil peta lajur batimetri yang telah dibuat di QGIS. Di sini pada survei ini menggunakan dua jenis lajur, yaitu mainline, mainline dan crossline, yang dimana mainline sebagai jalur utama dan crossline jalur yang jalur kontrol atau yang mengecek dari jalur mainline. Jalur mainline dibuat sejajar untuk memastikan data kedalaman diambil secara sistematis. Sedangkan crossline dibuat berlawanan atau tidak searah dengan mainline untuk memastikan data dan kedalaman diambil secara sistematis. Total panjang garis mainline sekitar 26 kilometer dengan 28 jalur, sedangkan crossline sekitar 13 kilometer dengan 18 jalur. Dengan pola ini, data yang dihasilkan menjadi lebih valid dan terkontrol. Dan di sini juga menggunakan datum WGS 84 dengan UTM pada zona 50S. Selanjutnya, yang kedua ada peta stasiun oceanografi. Pada area survei ini terdapat 57 stasiun pengamatan yang tersebar di seluruh area. Setiap stasiun memiliki koordinat dan bujur serta koordinat dalam bentuk format UTM juga. Penyebaran stasiun penyebaran stasiun dibuat merata agar dapat mewakili kondisi perairan secara keseluruhan. Data dari stasiun ini nantinya bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut seperti kondisi lingkungan perairan. Nah, selanjutnya di sini ada tabel koordinat. Jadi di sini tabel koordinat dari stasiun oceanografi sebelumnya. Di sini lengkap, ada tabel ini berisi informasi lengkap mengenai posisi setiap titik pengamatan atau titik stasiun oceanografi. Dalam tabel koordinat ini terdapat eh, stasiunnya, terus koordinat X, Y-nya, maupun koordinat dalam format UTM-nya. Data yang ada di tabel ini sangat penting karena menjadi acuan utama saat pelaksanaan survei di lapangan. Dengan adanya tabel ini, posisi setiap titik bisa ditentukan dengan akurat menggunakan GPS. Dan tabel ini ada 57 sesuai dengan stasiun oceanografi yang sebelumnya ada 57 stasiun. Selanjutnya ada tabel durasi survei atau line distance report, yang dimana tabel durasi survei ini dibagi dua, yaitu ada mainline, tabel durasi survei mainline, dan tabel durasi survei untuk yang crossline. Pada survei yang untuk mainline, di sini telah dijelaskan bahwa dibutuhkan total waktu yaitu 5 jam, sekitar 5 jaman,
dan total waktu transit dari stasiun satu ke stasiun 2 itu sekitaran 2 jaman. Lalu pada line distance report yang crossline, total waktu yang dibutuhkan itu 2 jaman dan total transitnya itu 1 jaman. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk total survei semuanya itu sekitar 8 jaman. Namun sewaktu-waktu durasi ini bisa berubah tergantung kondisi lapangan di wilayah kajiannya, yaitu kondisinya itu seperti cuaca, arus laut, dan kecepatan kapal. Nah, jadi dari apa yang telah dipresentasikan oleh saya, dapat disimpulkan bahwa perencanaan survei batimetri pada area cakupan seluas sekitar 58 hektar ini di dalamnya sudah mencakup desain lajur pengukuran, distribusi stasiun, serta estimasi waktu survei yang dibutuhkan. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan data yang diperoleh nantinya akurat dan dapat digunakan untuk analisis oceanografi lebih lanjut. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.